Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Ya, kemarin ada yang order atau request ya untuk menunjukkan kebanjiran yang ada di sini yang tidak pernah tuntas-tuntas ya. Mudah-mudahan PUPR Kota Depok mau menghadiri ekskavatornya untuk mengangkat ataupun menghadirkan petugas-petugasnya ya. Karena itu ada saluran air yang tidak pernah mengalir sepertinya. Oke, kita lanjut aja ya. Kita langsung aja, kita akan melihat situasi overpass Limo yang baru, yang kondisinya sekali lagi sudah saya sampaikan pada video sebelumnya bahwa overpass Limo ini masih dalam fungsional lah istilahnya, kata open traffic lah gitu istilah kata nih ya kan, istilah kata ente kadang-kadang ente ya katanya. Oke, jadi ini masih menggunakan satu jalur dulu dan memang belum perfect ya, belum se-perfect overpass Tanah Baru yang sudah bisa digunakan dengan lancar ya, overpass Lontar. Dulu juga saat pertama kali dibangun juga kurang lebih seperti ini ya. Mungkin bagi warga Limo yang belum merasakan dulunya overpass Lontar dan overpass Tanah Baru ya, kurang lebih seperti inilah saat bisa digunakan ya. Jadi dan pemandangannya juga di sini bangunan-bangunan sudah mulai dihancurkan, dan kalau siang hari ya, terutama saat dibongkarnya bangunan-bangunan itu mungkin agak-agak berdebu, panas terik, angin kencang luar biasa. Jadi saran saya juga tetap gunakan masker ya, karena kondisinya untuk kesehatan kita juga. Jadi saya selalu nggak pernah lepas masker nih untuk ke area proyek sekarang ini, terutama anginnya kencang terus, udah berhari-hari saya terbangkan drone, anginnya kenceng banget, terus panas terik, debunya ikutan terbang, pokoknya mantap, juara lah ya. Jadi saran saya demikian, dan ini adalah Jalan Aman Iskandar yang posisinya persis berada di jalur gerbang tol Limo 1. Kondisinya sekalian kita akan coba ini di jam sibuk ya, artinya bukan di jam sibuk, di hari kerja maksud saya, di hari yang sama dengan kondisi pertama kalinya gerbang tol Limo dioperasikan atau dibuka kembali maksud saya. Statusnya masih fungsional ya, jadi Cijago 3 ini masih fungsional, belum beroperasi, masih gratis. Dan mungkin memang ada banyak keluhan atau mungkin unek-unek mungkin ya. Katanya lebih baik gerbang tol Kukusan 3 itu nggak dibuka ya karena mungkin kanalisasinya membuat jadi lebih sempit. Tapi sebenarnya bisa dimanfaatkan juga untuk dari yang keluar Cijago 2 lalu masuk lagi ke yang keluar Kukusan 2 masuk lagi ke Kukusan 3 sebenarnya tidak masalah dan tidak ada penambahan biaya ya. Cuma memang begitulah adanya untuk mengakomodir wilayah yang ada di Kukusan. Karena masih gratis dan belum ada keputusan untuk dioperasikan, artinya belum ada keputusan untuk berbayar ya, berbayarnya berapa itu karena belum ada keputusannya. Jadi agak mungkin buat warga sekitar Kukusan juga jadi agak takutnya begitu ditutup nanti mereka pasti jadi agak kecemburuan juga dong ya. Jadi memang serba salah juga, tapi ya mudah-mudahan bisa diambil sisi positifnya lah, karena dengan adanya Cijago 3 ini diakomodir juga untuk tetap dibuka, karena itu juga suara masyarakat juga ya. Karena waktu saat saya pantau uji layak fungsi, lalu saya katakan waktu itu di video saya ingat sekali saya bilang bahwa akan ditutup kembali Cijago 3A setelah fungsional, tapi ternyata permintaan masyarakat agar tetap dibuka lalu disetujui oleh PUPR ya, oleh Kementerian PUPR, dan dinyatakan fungsionalnya terus berlanjut hingga saat ini dan masih gratis. Tapi ya memang catatannya memang belum sempurna juga, sama halnya dengan tadi overpass Limo yang tadi kita sudah lewati ya. Jadi memang belum sempurna, masih dalam tahapan juga pengerjaan juga, catatan rekomendasi dari uji layak fungsi dan lain sebagainya. Jadi mungkin kitanya juga bisa lebih, bukan kitanya ya, tapi kitanya bisa mencoba mencari jalan-jalan alternatif lain sampai nantinya mungkin benar-benar dibuka operasional gitu ya. Karena memang statusnya ini masih fungsional, kita coba cari jalur yang lain mungkin. Kalau bagi yang, karena kemarin juga ada tuh yang tulis di kolom komentar, alhamdulillah saya nggak pernah masuk tol lagi gara-gara ini, gara-gara macet, jadi lewat jalan arteri aja, jadi nggak bayar dan lebih lancar. Nah itu kan alhamdulillah tuh pilihan-pilihan kayak gitu ya. Jadi mungkin ada jalan-jalan alternatif lain yang bisa digunakan juga oleh masyarakat, sehingga
jauh lebih cepat gitu ya dibandingkan dengan jalur yang masih fungsional saat ini. Mungkin memang benar, saya juga merasakan ada penyempitan di kanalisasi, tapi ada juga bisa dibaca juga di kolom-kolom komentar juga ya, ada beberapa warga Kukusan yang juga menantikan banget bahwa gerbang tol Kukusan itu dibuka gitu. Dan alasan kenapa masih ada pembatas jalur karena memang belum ada keputusan nih terkait dengan tarif tolnya atau mungkin sistem pemberlakuannya seperti apa, itu belum ada. Sehingga mungkin ya kita semua bersabar dulu, dan kita juga tentunya berharap sih Pak pemerintah juga bisa memiliki solusi mungkin ya, membantu untuk memberikan solusi terkait dengan kondisi yang saat ini. Tapi ya buat kita mungkin juga bisa cari alternatif lain, kayak pengendara lain yang nulis di kolom komentar tuh, alhamdulillah sudah dapat jalurnya yang gratis katanya, nggak bayar tol dan lancar, mungkin juga bisa digunakan. Tapi memang nih setelah kita udah nyampe di dekat Jalan Rawajati nih, masuk Jalan Rawajati ya, biasanya ini kalau Cijago 3A juga tidak difungsionalkan dan waktu itu jalan Krukutnya masih ada pekerjaan, oh ini jalur ini nih jalur yang benar-benar crowded sekali ya, jalur ini benar-benar sempit dan waktu itu crowded sekali di sini. Tapi alhamdulillah dengan kondisi yang sekarang, kondisinya lancar jaya. Lalu bagaimanakah di jalan Krukut hingga ke arah Lontar, ke arah Curug Agung, ke arah Kukusan, karena perjalanan ini juga menuju ke arah gerbang tol Kukusan. Mari kita coba lanjutkan saja. Kita coba cek bagaimana kondisinya di hari ini ya. Nah, ini kita sudah di Rawajati, kita berada di bawah tol Depok Antasari dan juga tol Cijago di rem 5 ya, rem 5 dari Kukusan menuju ke arah Cilandak ataupun Brigif dan seterusnya. Nah, dan juga di atas tadi kita sudah melewati juga jalurnya rem 3 dari arah sebaliknya, dari arah Cilandak, Brigif menuju ke arah Kukusan. Jadi dari 4 total rem ya, 4 akses lah gitu, kalau misalkan mungkin kurang ada yang familiar dengan istilah rem, harusnya ada 4 akses yang bisa dibuka berbarengan dengan Cijago 3A. Ternyata baru cuma 2 yang bisa digunakan, yaitu rem 3 dengan rem 5 tadi, yaitu cuma dari arah Kukusan ke arah Cilandak dan juga sebaliknya Cilandak ke arah Kukusan. Sedangkan 2 jalur lagi, 2 jalur lainnya yang menuju ke arah Sawangan ataupun sebaliknya masih belum bisa digunakan. Seperti video yang mungkin sudah tayang ada di pantauan udara ya, pantauan udara rekor pada hari ini ya. Luar biasa sekali, itu memang mantap, juara lah. Sudah ditayangkan di situ juga dan sudah langsung sekali kita intip, ternyata belum selesai juga untuk jalur rem 1 ataupun rem 6 nya, sehingga mungkin belum bisa diizinkan untuk dibuka, karena seharusnya kalau udah aman untuk difungsionalkan seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur ya pada saat wawancara kemarin, harusnya bisa digunakan. Oke, kita sudah masuk di tadi perempatan Krukut dan kita sudah masuk ke Jalan Raya Krukut. Ini adalah jalur pipa gas yang beberapa kali viral ya, dan sudah lebih dirapihkan lagi, sudah ada banyak batas-batas batas-batas yang harus dilalui untuk truk-truk besar sebelum bertemu dengan jalur pipa gas. Nah, ternyata harus viral dulu baru benar-benar bisa dibuatkan jauh lebih aman buat semua orang ya. Jadi harus viral dulu, baru deh tuh sistem safety-nya semuanya menjadi lebih aman dan nyaman ya. Aduh, ya begitulah ya. Nah, ini kan di sini nih ada batas lagi nih. Jadi sebelum masuk ke sana sudah dibuatkan pagar-pagarnya gitu ya. Luar biasa sekali memang. Nah, inilah kondisinya ya. Jadi lancar jaya. Dan banyak juga saya selalu bertanya juga kalau misalkan mungkin saya karena kan gini, jam tertentu mungkin ada terjadi kepadatan dan seterusnya, maka saya selalu juga bertanya kepada warga-warga sekitar sini yang saya kenal. Saya selalu bertanya pada mereka, apakah memang kondisinya seperti ini terus gitu ya, artinya lancar jaya terus ya. Mungkin ternyata jawabannya ada beberapa saat ada kepadatan, tapi memang jauh lebih manusiawi dibandingkan saat Cijago 3A belum difungsionalkan. Itu perkataan dari warga sini yang saya kenal. Tapi kalau memang tadi itu salah, bisa silahkan tuliskan di kolom komentar, karena mungkin saja kita kan nggak ketemu di jalan dengan jam yang sama, dengan waktu yang sama,
seperti saya saat ini melintas, mungkin kita nggak berpapasan gitu ya dengan kondisi yang ternyata lancar jaya seperti ini. Tapi mungkin sobat keluarga semua, mungkin di jam berapa atau di saat mungkin memang ada macet atau ada kepadatan atau seperti apa, mungkin disitulah yang kita tidak berbarengan ya. Jadi nggak apa-apa disampaikan saja kalau memang misalkan ada macet kok di jalan arteri pada jam sekian dengan jam sekian gitu ya, nggak apa-apa disampaikan saja, sehingga mungkin kalau misalkan saya salah juga bisa dikoreksi ataupun seperti apa, kita saling bertukar pikiran. Tapi yang jelas Jalan Curug Agung yang kita lewati saat ini ya, ini jalannya sempit banget ya. Saya sih berharap nih di rencana tata ruang tata wilayah Kota Depok yang udah ada gitu, nggak tahu ya kenapa belum ada lagi langkah-langkah atau belum ada lagi kabar-kabarnya nih untuk Depok Outer Ring Road nih ya. Ada beberapa jalan baru dan memang kalau saya cek jalan baru itu belum ada lagi ya, belum ada pekerjaan jalan baru ya, kayak masih 0% ya. Rata-rata itu pelebaran jalan, dan juga pelebaran jalan juga masih istilahnya nggak terlalu panjang-panjang. Jadi kayak untuk yang kita lalui aja tadi ada pelebaran jalan Krukut cuma terjadi berapa ratus meter gitu ya. Terus juga pelebaran jalan Tanah Baru juga ada beberapa meter gitu kan. Dan belum ada lagi nih untuk, malah yang saya harapkan kalau untuk pelebaran ya ini Curug Agung ya, karena jalurnya bener-bener sempit banget, cuman ngepas 2 mobil, motor nggak bisa nyelip sama sekali. Kalau motor berani nyelip maka sudah dipastikan kita akan stuck ya. Nah, sebelum saya ke Kukusan, saya akan tunjukkan dulu ke arah Jalan Lontar ya. Ini sekalian kita akan pantau juga nih ya, bagaimana kondisi di Lontar, overpass Lontar, gimana kondisinya, maka bisa kita saksikan di layar ini juga. Ternyata yang awalnya macet juga di sini pada saat jam-jam tertentu ya, tapi saat saya melintas di sini alhamdulillah aman, terkendali. Oke, sekarang kita balik lagi ke arah Kukusan. Oke, kita lanjut putar balik dulu nih menuju ke Kukusan ya. Jadi ini overpass Lontar yang kondisinya lancar jaya aja ya, seperti yang saya katakan tadi. Sebelumnya sih saat beberapa titik ditutup seperti Jalan Tanah Baru ditutup, jalan overpass Tanah Baru ke arah Muhammad Kaffi itu ditutup. Jadi jalan ini nih padat sekali ya gitu. Dan kalau saya tanya, memang saat ini saat kondisi di pekerjaan juga sudah selesai, Cijago 3 juga masih bisa dilalui gitu ya. Jadi kondisinya jauh lebih manusiawi katanya. Itu yang kalau saya tanyakan. Dan juga memang kalau saya lewat setiap kali saya pengambilan liputan itu berasa gitu loh, berasa banget waktu tempuhnya itu kalau untuk saya liputan tuh jauh lebih cepat. Tapi ya makanya saya tidak bisa memaksakan kondisinya, karena memang mungkin kita di jam yang berbeda saat kita melintas. Siapa tahu juga sobat Google semua atau para pengguna jalan di sekitar sini menemukan ada beberapa titik atau di beberapa jam tertentu ada terjadi kepadatan ataupun kemacetan gitu ya. Nah, itulah cuman ya sekedar kita sharing aja lah gitu ya. Dan inilah di Jalan Curug Agung yang menurut saya tadi sekali lagi Jalan Curug Agung itu terlalu ngepas banget, dan kita butuh ini yang dilebarin gitu loh sepanjang Curug Agung. Dan kita lihat, saksikan jalur-jalur airnya nih, saluran airnya juga tidak bisa kita gunakan untuk melintas ya, karena beberapa titik juga titik sambungan saluran air itu ada yang beberapa hancur. Nah, kecuali di titik-titik ini yang menuju ke ruko-ruko, menuju ke perumahan, itu mungkin kita bisa lewati gitu. Tapi kalau yang lainnya sangat berbahaya sekali gitu, jadi riskan lah. Untuk memang perlulah Jalan Curug Agung ini mudah-mudahan segera dilebarkan, atau mungkin mau dilanjutkan sekalian dengan rencana Depok Outer Ring Road. Kan harusnya ada terusan Juanda Cinere nih, mungkin menggunakan jalur-jalur ini seharusnya ya gitu. Jadi bisa digunakan untuk Jalan Curug Agung ini mudah-mudahan ke depan. Dan sekali lagi kita menuju ke arah Kukusan ya, kita akan menuju ke arah Kukusan. Dan kondisinya mantap, tadi ada coretan-coretan dinding ya, tapi lebih bisa enak dilihat daripada coretan-coretan yang gak jelas gitu. Itu graffiti mungkin ya, kalau nggak salah disebut dengan graffiti ya. Oke, kita lanjutkan. Inilah kondisi jalan rayanya, lancar jaya. Kalau sebelumnya di sini ada kepadatan, dan kita coba cek apakah
di perempatan Tanah Baru ada antrian yang cukup panjang ya, karena juga di titik tersebut nih biasanya yang jadi apa namanya itu ya, bener-bener horor lah buat warga sini nih. Kadang-kadang stuck udah di sini nih, udah diem duluan. Kadang-kadang antriannya itu udah sampai sini nih, udah kalau sampai sini udah horor deh. Motor juga nggak bisa nyelip seperti yang saya katakan tadi, karena emang cuman bisa masuk 2 mobil ngepas ya. Begitu motor masuk udah stuck dah, kejebak gitu. Jadi udah bener-bener mobil juga kasihan. Jadi mobil pelan-pelan itu kadang-kadang gara-gara motor yang nyelip ke tengah. Jadinya mobil nih yang kan begitu papasan gitu kan mobil kan. Nah mobil jadinya majunya perlahan-lahan gitu, jadinya makin macet juga akhirnya. Karena motor gak bisa lewat juga. Karena emang ini ngepas banget, kalau mobil ketemu mobil udah, motor tuh udah pasrah aja. Kayak saya sekarang nih kan sebenarnya bukan berarti pengen ngebuntutin mobil di depan ini, karena emang udah nggak bisa nyalip gitu. Kalau saya nyalip tuh bener-bener wah nyusahin banyak orang gitu. Jadi karena kondisi jalan ini sempit lah gitu. Dan alhamdulillah ya, ternyata itu seperti saya katakan tadi nih, kalau setiap saya liputan berangkat gitu ya, biasanya nggak seperti ini, biasanya juga antriannya panjang sampai ke sana. Nah ini alhamdulillah nih kan kita bisa lewat sisi kiri nih, karena udah begitu ketemu ada beberapa jalan aman nih. Harusnya juga ini agak dilebarin lagi lah gitu ya aksesnya ya. Nah di sini juga saya pikir bakal ada pelebaran jalan juga nih, ternyata nggak ada nih untuk jalan Bungur ya. Nah kita udah masuk di jalan Bungur, dan seperti saya katakan juga sama kondisi jalannya, sempit juga, nggak jauh beda sama jalan Curug Agung yang ngepas banget, cuma 2 mobil doang dan kita motor nggak bisa nyalip. Nah dari Bungur ini saya mencoba menghimbau ya, ini banyak banget terutama nggak cuma pengendara motor, pengendara mobil juga, ini nggak boleh belok kanan dari sini ke arah BJ itu nggak boleh belok kanan, kita belok kiri dulu muter balik. Dan ini banyak banget temuan saya itu langsung belok kanan nih di perempatan di depan sini. Ini kan jalan raya Bungur nih ya. Jadi saya coba menghimbau lah gitu ya. Jadi tolonglah para pengendara tuh bisa lebih tertib ya, mau pengendara motor kayak mobil kayak, tertib lah. Susah banget sih emang ya tertib. Makanya saya bilang ya, budaya itu harus dari kecil itu harus dibiasain gitu. Jangan para orang tua nih, kalian kalau bawa anaknya pakai motor terus kalian nyontohin aja, ya udahlah itu jadi budaya mereka. Selalu diingat bahwa ternyata di rumah ngajarin nggak boleh begini, nggak boleh, harus taat aturan. Ternyata di jalan dicontohin sama orang tuanya gitu kan. Di sini nggak boleh belok kanan, dia nyontohinnya belok kanan. Berarti kan lain di mulut, lain di yang dilakukan gitu kan. Nah di sini kan harusnya nggak boleh nih belok kanan langsung, harusnya dia belok kiri. Di sini ada rambunya nih. Ya, di perempatan ini ada rambu-rambunya, dan saya cuma bisa menghimbau, dan saya bukan instansi terkait yang bisa tuh ya, ada ya, tuh jelas sekali ada rambunya dilarang belok kanan. Jadi kita harus belok kiri terlebih dahulu, nanti barulah belok ke kanan. Nah, saya akan tunjukkan dulu bagaimana kondisi di jalan tolnya tuh ya. Jadi jalan tolnya ini sudah bisa digunakan, jadi silahkan. Tapi ya memang seperti tadi kita sudah bahas di awal video ya, ada pro dan kontranya terkait dengan gerbang tol Kukusan ini. Ya, silahkan tuliskan di kolom komentarnya. Seperti inilah kurang lebih perjalanan saya dari overpass Limo mencoba sampai ke gerbang tol Kukusan. Semoga bermanfaat. Jika ada saran masukan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.